berdasarkan penilaian Ibu pada praktik pembelajaran saya, Ibu memberikan pengalaman Ibu ketika Ibu mengajar dahulu. Nah, dari pengalaman yang Ibu berikan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Di mana pertanyaan yang pertama itu, mengapa kita harus memberikan pengalaman secara langsung kepada siswa dalam proses pembelajaran? Nah, mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari siswa itu akan memberikan pengalaman langsung pada siswa. Nah, apa tujuannya? Tujuannya kita berharap dengan mengaitkannya langsung dengan kehidupan sehari-hari, maka siswa akan memiliki pengalaman yang betul-betul dia rasakan ketika belajar. Misalnya Bu Ade, ketika mengajarkan konduktor isolator panas, waktu itu Bu Ade mengajarkan konduktor isolator panas, maka akan lebih bagus kalau Bu Ade langsung memanaskan. Misalnya kalau setrika ini langsung kita colokkan, langsung dicolokkan ini, langsung dipanaskan, dan kita tunggu beberapa waktu, anak langsung melakukan demonstrasi praktek langsung, ya. Dia akan tahu mana yang konduktor, mana yang isolator. Dia memang dengan gambar dan video dia tahu itu konduktor mana isolator. Tapi ketika dia langsung praktek, langsung memegang dan merasakan apa yang kita jelaskan, yang Ibu Ade dijelaskan nanti, maka itu pengalamannya akan lebih bermakna, ya. Begitu juga misalnya waktu itu Ade menggunakan media gambar, media gambar. Ketika Bu Ade langsung menjerangkan air di panci, waktu itu menggunakan panci, ada teflon dan sebagainya. Nah, dengan menjerangkan langsung begini di kompor, Ibu Ade bawa kompor kecil atau lilin atau apakah itu, langsung jerangkan, anak akan tahu ya mana yang konduktor, mana yang isolator, sehingga pengalaman bermakna anak itu ya betul-betul mengalami pengalaman langsung, maka akan lebih bermakna di kepalanya pembelajaran hari itu, sehingga tujuan pembelajaran hari itu mungkin akan lebih mudah dipahami anak dan konsep itu tertanam kuat di kepala anak gitu Pak. Ada Bu Ade pertanyaannya? Jadi kemudian untuk yang kedua, Ibu ada menyebut mengenai kiat-kiat mengajar khusus untuk mendidik siswa. Nah, kiat-kiat seperti apa yang bisa kita lakukan untuk mengajar di kelas ketika proses pembelajaran? Untuk kondisi anak zaman dahulu dan sekarang itu jauh beda. Anak-anak zaman dahulu itu adalah anak-anak yang penurut, manut, dan sangat patuh kepada gurunya. Namun anak-anak sekarang itu sudah banyak dipengaruhi oleh gadget, IT, mulai dari HP dan sebagainya. Anak-anak sekarang itu lebih kritis, kemudian lebih suka tantangan. Hal itu membuat dia ingin selalu mencoba dan ingin membangkang. Namun ketika kita sebagai seorang guru di kelas kita itu, kalau 20 orang itu punya keunikan tersendiri. Nah, setiap anak punya karakteristik yang berbeda. Keunikan-keunikan itu harus mampu kita identifikasi agar kita bisa memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar anak. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai guru adalah di awal pembelajaran kita harus identifikasi, di awal pembelajaran atau di awal sekolah itu kita harus identifikasi dulu bagaimana kondisi siswa kita, apa kebutuhan belajar masing-masing. Dari hasil asesmen itu yang kita kenal dengan asesmen diagnostik awal, berarti langkah pertamanya adalah lakukan asesmen diagnostik gitu. Setelah itu kita data apa saja kebutuhan belajar anak didik kita. Apakah ada kebutuhan belajarnya adalah gaya belajarnya nanti misalnya butuh kasih sayang, ada sebagian anak butuh kasih sayang, kemudian ada yang butuh perhatian, butuh misalnya penguasaan dan sebagainya. Kita harus bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan sifat dan kebutuhan belajar anaknya. Satu. Yang kedua, kita harus memberikan pembelajaran itu harus berdiferensiasi, karena ada anak yang suka membaca, ada anak yang sukanya melihat saja, ada anak yang audio, ada yang audio visual, kemudian ada yang kinestetik, ya, anak yang tak bisa diam saja begitu. Nah, dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu diferensiasi proses maupun diferensiasi konten maupun produknya,
Nah, kita berharap nanti kebutuhan belajar anak di kelas kita itu bisa terpenuhi seluruhnya. Nah, sehingga tidak ada satu anak pun yang artinya tidak kita perhatikan, tidak mendapat perhatian. Nah, dengan begitu maka pembelajaran di kelas kita itu akan menyenangkan, dan anak-anak akan bahagia. Dan ketika anak sudah bahagia dalam belajarnya, maka motivasi belajarnya akan muncul. Nah, ketika motivasi belajarnya akan muncul, maka kita akan mudah membimbing anak. Kita hanya sebagai fasilitator saja. Masih ada Bu Ade? Ini mengenai manajemen waktunya. Bagaimana sih Bu kita bisa memanage waktu sebaik mungkin ketika proses pembelajaran dilaksanakan di kelas? Oke. Manajemen waktu ya. Sebenarnya kan ketika kita melakukan perencanaan pembelajaran, kita sudah tentukan alokasi waktunya. Nah, terkadang memang kita ada kendala-kendala yang menyebabkan waktunya molor. Namun akan lebih bagus ketika kita terus berfokus kepada alokasi waktu yang kita buat sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita buat. Kita ikuti alurnya itu, kita fokus di situ sehingga terarah. Otomatis nantinya kita akan menggunakan waktu seefisien mungkin, seefektif mungkin. Jadi tidak akan ada istilah kekurangan waktu atau kelebihan waktu, begitu Bu. Nah, sebenarnya kalau diperhatikan, Bu Ade dalam mengajarnya sudah cukup bagus. Cuma kan kita perlu terus mengembangkan diri, harus ada perbaikan demi perbaikan. Nah, saya rasa untuk masih ada pertanyaannya Bu Ade? Mungkin mengenai bagaimana sih menarik anak untuk aktif ketika proses diskusi atau proses pembelajaran di kelas. Oke. Menarik anak itu tadi sudah kita ini sesuai dengan ketika kita sudah identifikasi kebutuhan belajar anak, kita sudah kelompokkan anak berdasarkan apa kebutuhan gaya belajarnya, apakah dia audio, apakah dia audio visual, apa dia kinestetik. Ketika kita sudah identifikasi itu, maka kita coba memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Nanti untuk anak audio itu lebih suka mendengarkan, jadi kita mungkin dengan musik atau video, audio visualnya video, bisa saja misalnya dengan suara yang kita rekam kalau untuk anak-anak audio. Dan sedangkan untuk anak-anak kinestetik kita bisa berikan pembelajaran yang menyebabkan dia bisa bergerak, tidak hanya duduk di satu tempat saja, sehingga setiap kebutuhan belajarnya itu terpenuhi dan anak-anak otomatis di kelas itu akan nyaman dan Bu Ade akan menjadi guru yang dirindukan di kelasnya.